News.com. Kenalan dulu sama teman kecil saya, ini namanya Sasha. Dia ini dari jenis panana atau disebut juga blue tongue karena lidahnya yang berwarna kebiruan. Dan pemirsa, sekarang saya sedang berada di sebuah universitas di kawasan Depok untuk bertemu dengan teman-teman dari komunitas pencinta reptil yang menamakan diri mereka Derik. Penasaran pengen tahu apa aja kegiatan mereka? Kita langsung aja ketemu sama mereka, yuk! Halo Mas Erwan, halo Mas Erwan. Halo Mbak Ales. Halo semuanya. Nah pemirsa, ini dia teman-teman dari komunitas Derik. Boleh sama pemirsa? Dan di sebelah saya ini udah ada Mas Erwan. Ini dia ketua dari komunitas Derik. Derik itu singkatan dari apa sih Mas? Depok Reptil Amfibi dan Community. Oke, kayak yang dilihat di sini, ini Mas Erwan lagi megang ular. Ini jenis apa Mas? Ini jenis ular boa. Boa albino ya. Nah Mas, kita duduk ya Mas. Ayo. Ngobrol-ngobrol dulu. Nah Mas, kalau acara ngumpul-ngumpul gini emang rutin diadain sama teman-teman Derik? Ya, rutin. Jadi kita kumpul-kumpul di sini sebulan sekali. Sebulan sekali. Selain itu juga kita setiap Jumat malam kita ada di sekretariat Derik. Oke. Ada di Lenteng Agung. Biasanya kegiatan apa aja sih Mas kalau udah ngumpul-ngumpul gini, sharing atau? Yang pertama memang sharing, karena memang awal terbentuknya kita memang menjadi wadah untuk bertukar ilmu cara memelihara reptil. Kemudian yang kedua, kita kan di sini kan banyak yang masyarakat yang ngumpul di sini. Sekalian kita pengenalan ke mereka juga bagaimana cara penanganan ketika ada reptil. Sekalian edukasi juga Ya, berarti betul. ya. Nah, awal ngumpulnya gimana nih Mas? Bisa terbentuk Derik ini gimana? Awalnya kita di 2009 kita mulai terbentuk pertama kali tanggal 19 September 2009. 2009 udah hampir 6 tahun ya? Sudah hampir 6 tahun, betul. Jadi awalnya kita ngumpul-ngumpul begini, terus ada ide kenapa kita tidak membuat sebuah komunitas yang memang punya visi misi untuk action di dunia pereptilan. Dan dari situ kemudian kita mulai terbentuk, komunitas mulai bentuk, terus kita punya nama Derik ini. Nah, untuk jumlah anggota dari Derik ini sendiri ada berapa orang Mas? Kita untuk anggota tetapnya ada sekitar 60. Untuk yang simpatisannya, yang mereka kumpul-kumpul saja, setiap kita ada event ada sekitar 2000-an. Wow, banyak juga ternyata yang berminat sama dunia reptil ini ya. Nah Mas, dari reptil-reptil yang ada di sini, yang dipelihara sama teman-teman Derik, ini ada binatang yang dilindungi nggak sih Mas? Ada beberapa yang dilindungin, ada yang tidak. Seperti misalkan boa, kalau dia kan impor, dia tidak dilindungin. Yang dilindungin untuk jenis yang lokal, ini misalkan panana. Yang pertama ini dilindungin. Kemudian ada buaya muara atau biasa kita sebut porosus, itu juga dilindungin oleh undang-undang. Nah, terakhir ini ada ular jenis Teton maulurus. Ini juga sudah masuk dilindungin sama undang-undang. Nah, untuk bisa melihara reptil-reptil yang dilindungi ini, untuk perizinannya susah nggak sih Mas? Itu kendala semua komunitas adalah perizinan ya. Tidak hanya kami saja, tapi semua komunitas mengalami kendala sama masalah perizinan. Karena memang masalah hukum kan harus diikutin juga ya. Nah, kalau kami selain kegiatan rutin yang kami lakukan sekarang ini, selain edukasi ke masyarakat, ke sekolah-sekolah, kami juga mulai mengembangbiakkan beberapa reptil yang sudah dilindungin dan tidak dilindungin. Ya, jadi untuk yang dilindungin ini kami juga sudah berhasil beberapa, kita sudah mengembangbiakkan. Nah, tinggal bagaimana nanti ada respon dari pemerintah terkait untuk mendukung kami. Karena kalau untuk perizinan biasanya ada biaya-biaya. Kami kan di sini organisasi non-profit. Kami di sini tidak mengejar keuntungan, tetapi kita padat karya. Di undang-undang itu kan dilindunginya karena takut mati dan punah. Tetapi di kami justru malah bisa mengembangbiakkan, dan itu sangat kontradiktif dengan undang-undang yang ditakutkan untuk beberapa yang mati karena dikip sama penghobis. Wah, itu sih. Stres tuh kalau Nah, salah satu resikonya selain digigit juga harus siap. berarti udah nyaman. Tahu Mas. Mirsa lihat dong, si Sasha melakukan hal yang tidak menyenangkan. Dia pup di celana saya.
Berbicara dengan kawan-kawan derik, tak ada salahnya pemirsa kita tambah lagi pengetahuan kita tentang jenis hewan yang satu ini. Seperti ungkapan, tak kenal maka tak sayang. Terdapat lebih dari 8.000 spesies reptil di planet kita dan bisa ditemukan di hampir seluruh benua, kecuali di Antartika. Reptil memiliki kisaran usia yang sangat panjang. Contohnya aligator yang bisa hidup hingga 70 tahun. Reptil juga merupakan jenis binatang yang paling tua di bumi ini. Contohnya adalah kura-kura yang sudah ada di dunia dari 200 juta tahun yang lalu. Banyak orang berpikir reptil itu licin, padahal reptil itu tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia. Jadi kulit mereka senantiasa dingin dan kering. Masih banyak lagi hal menarik tentang reptil. Coba kamu cari tahu lagi ya. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di salah satu sekolah dasar di daerah Pondok Ranji, di mana di sini teman-teman dari komunitas derik itu sudah mengadakan sosialisasi kepada adik-adik kecil kita mengenai reptil. Seperti apa? Kita langsung ikut aja, kita masuk ke dalam yuk. Selain sosialisasi yang dilakukan di Depok, teman-teman derik juga cukup aktif melakukan sosialisasi tentang reptil di sekolah-sekolah. Seperti di sekolah yang satu ini nih, murid-murid kelas 4 sekolah dasar internasional ini sedang serius menyimak materi ular dari Kak Suluh. Berbagai pertanyaan unik dan menarik keluar dari beberapa anak-anak ini. Sekarang tuh. Menyerang. Teriak. Lalu? Lari. Terus? Dia merangkap. Ya. Ketakutan. Walaupun ular diciptakan sama Tuhan, itu takut sama manusia, tapi mereka tetap galak. Respon mereka adalah lari pertamanya. Tapi kemudian kalau kita ngejar, mereka responnya akan menyerang. Jadi, ular tidak jahat atau reptil tidak jahat, tapi galak. Bedakan ya. Sesi tanya jawab selesai, acara seru lainnya yaitu mencoba memegang reptil dari teman-teman derik. Lihat tuh, ekspresi anak-anak ini lucu ya. Pegang ekor. Program derik, program memang sudah menjadi visi misi kami, yaitu melakukan pendidikan tentang reptil ke anak-anak usia sekolah. Karena buat kami hal-hal seperti ini penting buat mereka mengenal berbagai macam reptil. Soalnya selama ini reptil itu dikenal sebagai hewan berbahaya, menakutkan. Nah, lewat media edukasi seperti ini kami tunjukkan bahwa mereka bisa jinak, mereka bisa menyenangkan, mereka bisa bersama. Ini memang sudah respon natural mereka buat anak-anak.
mereka sangat senang, antusias bila melihat reptil-reptil yang kami bawa. Kira-kira yang hubungannya dengan pendidikan binatang apa ya yang kita bisa lakukan kegiatannya? Kebetulan kami tahu tentang gerit, jadi mungkin kalau kita mengundang gerit akan semakin menambah pemahaman siswa. Jadi kita undang mereka ke sini. Nah, sekarang giliran saya bermain dengan reptil-reptil ini. Bye-bye, Kak. Nanti kita ketemu lain waktu ya. Iya. Ada berapa tadi bawa biawaknya? Cuma satu. Oh, cuma satu. Indonesia anggotanya banyak ya, ada 90 an. Oh gitu, berarti semua anggota tuh udah pasti punya. Kalau kayak ini punya Mas sendiri. Iya, ada yang oke. punya buaya, ada yang punya banana seperti itu. Nah cuman kalau untuk buaya sendiri kan itu ada yang beberapa kan nggak boleh dipelihara. Yang maksudnya Karena- berarti udah yang memang ada izin resmi atau gimana sih? Oh iya, memang ada beberapa yang udah appendix. Tapi Oh. kalau buaya muara masih. Boleh, karena banyak. Karena penangkarannya juga sudah ada. Tanggerang ada penangkarannya, di Subang juga ada banyak penangkarannya. Kecuali kayak buaya apa, Mas? Buaya- Nova, buaya kerdil dari Papua. Oh, itu nggak boleh. Itu appendix. Acara foto-foto pun tak mau saya lewatkan pemirsa. Foto bareng reptil-reptil ini. Nah pemirsa, sekarang saya sedang menuju ke sekretariat dari komunitas Derik di kawasan LA. Bukan Los Angeles tapi Lenteng Agung. Kita masih mau ngulik-ngulik lagi tentang reptil-reptil yang ada di komunitas ini. Dan di dalam saya ditungguin sama Mas Erwan nih. Kita langsung masuk aja ke dalam yuk. Mas Erwan. Wah ini buah albino yang tadi ya Mas? Ya, betul. Nah Mas biasanya kalau ngumpul-ngumpul di sekretariat ini ngapain aja sih Mas? Ya, kita di sini ngumpul-ngumpulnya ya masih membahas masalah seputar reptil saja, pemeliharaannya, terus juga share pengalaman-pengalaman pribadi tentang peliharaan reptil. Nah untuk ngebedain jantan sama betina itu gimana sih Mas? Ya ada, enggak sih, sebenarnya ada 3 cara. Yang pertama adalah visual, dilihat, kemudian ada popping, dan popping, jadi kloakannya ini nanti ditekan. Oke. Dan terakhir adalah probing, jadi nanti ada alat seksinya untuk melihat apakah ini betina ataukah dia jantan. Nah kita bisa lihat langsung nggak Mas untuk pengecekan kelaminnya? Bisa, nanti Wah. kita lihat apakah ini jantan apa betina. Mari masuk ke dalam. Yuk, yuk pemirsa. Kita masuk ke sini dulu, saya mau ambil alat seksinya. Ale silahkan duduk dulu. Di sini mungkin. Nah, jadi cara yang paling menurut saya lebih akurat adalah dengan probing. Probing itu dengan memasukkan alatnya ini namanya alat seksinya. Oh, ini alat untuk seksinya ya? Betul, jadi ini untuk melihat apakah jantan apa betina. Nah, ini kita ambil yang paling kecil, karena sesuai dengan, ya, silakan. Penggunaannya sesuai dengan ukurannya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisik. Nah, berarti kalau 4 sisik dia betina. Oh, kalau jantan berapa? Kalau jantan dia biasanya di atas 6. Oh, 5 masih masuk ke betinanya. Nah Mas, kalau untuk penyakit nih, biasanya ular ini terserang penyakit kayak manusia juga nggak sih Mas? Iya, betul. Nah, nanti untuk mengetahui lebih lanjut tentang penyakit ular dan reptil, nanti saya kenalkan sama Mas Ali. Jadi dia yang biasa menanganin penyakit-penyakit pada reptil di Derik. Oke. Nah. Nah, ini Ales, ini namanya Mas Ali. Dia ini yang bisa merawat reptil-reptil yang sakit. Oh, Mas Ali. Iya, halo.
Mas Ali tadi Mas Erwan sempat bilang kalau ular ini bisa terkena penyakit kayak manusia, sariawan, flu. Itu penyebabnya kenapa sih, Mas? Oke, kalau yang pertama kalau dari flu-nya sendiri, karena metabolisme ular itu dia butuh panas matahari kan. Sedangkan belakangan ini lagi banyak curah hujannya lebih tinggi, mungkin perawatannya kurang panas, tanpa lampu, tanpa sebagainya, terlalu lembab, itu bisa jadi salah satu faktor pemicu flu itu sendiri gitu. Nah, biasanya setelah flu yang terparah itu ada infeksi saluran pernafasan. Itu ya kalau ispanya ular. Tapi kalau sudah masuk ke dalam taraf itu sudah harus penanganan jauh lebih lanjut. Gitu. Nah, kalau yang ular ini kenapa nih, Mas? Kalau yang ini agak unik nih, salah satu penyakit yang rada ribet kalau di reptil sebenarnya. Ini kebanyakan keserangnya gara-gara bisa penyakit saraf. Jadi kondisi di mana si ular punya imun tubuh tapi menyerang selnya sendiri. Seolah-olah kalau di manusia itu seperti HIV. Oh, berarti sudah cukup berbahaya ya penyakit. Betul, dan ini menular ke jenis ular lain. Oh, ke manusia tapi nggak menular? Ke manusia tidak. Belum ada pembuktian ke manusia itu bisa menular, tapi kalau untuk ular lain jelas sangat menular dan berbahaya sebenarnya. Nah, kalau ini yang sakit, kita mau cari yang lapar nih. Ada yang lagi lapar nggak sih, Mas? Kebetulan ada. Hari ini kita coba memberi makan biawak. Wah, biawak. Mas Ali, terima kasih banyak informasinya. Mudah-mudahan berguna juga untuk teman-teman atau pemirsa di rumah yang pelihara reptil. Dan setelah ini pemirsa, kita akan lihat biawak yang mau dikasih makan. Kayak gimana sih? Yuk. Waktunya biawak makan. Kayaknya lapar berat pemirsa. Komunitas Derik ini memang senantiasa mensosialisasikan reptil sebagai binatang yang bersahabat. Kan serunya kita bermain reptil bersama dengan teman-teman dari komunitas Derik. Dan ternyata reptil itu nggak seserem yang dibayangin pemirsa. Buat yang di rumah yang juga punya komunitas nggak kalah seru dan juga unik, silakan langsung kirimkan profilnya ke alamat email yang ada di bawah ini, komunitas.com@mnctv@yahoo.co.id. Saya Ales pamit dulu, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.